angka statistik menunjukkan bahwa Kalimantan Selatan itu paling tinggi sebagai wisatawan atau pelancong atau pengunjung untuk wisata-wisata religi, untuk aktivitas-aktivitas ibadah seperti umroh. Kenapa kok penerbangannya nggak ada yang pernah flight langsung gitu? Jadi hanya terlihat namanya saja internasional, tapi nggak ada flight internasional yang langsung berangkat atau datang gitu ya. Saya berpikir begini, daripada nanti dibuka tapi tidak ada yang menggunakan, lebih baik kita pastikan dulu ada demand-nya dulu. Ada demand-nya baru nanti akses internasional dibuka gitu. Daripada sudah statusnya dibuka internasional tapi nggak ada yang pakai. Kalau perjalanan umroh ini tidak hanya melibatkan jemaah dengan airline, tapi di situ ada middleman-nya, ada travel agent-nya yang ngurus dan lain sebagainya. Ini kan ada ada cerita bisnis yang di balik itu semua. Saya saya setuju bahwa all about business, tapi tolong deh bantu dalam rangka yang perjalanan ibadah ini, tolong dibantu deh bisnisnya agak dikurangi. Om Doni Subardono, JMPT Angkasa Pura Bandara Internasional Syamsuddin Nur. Oke, saya undang beliau hari ini untuk diskus. Kita sebelumnya udah sering bincang-bincang juga Om ya tentang pariwisata, dan kenapa beliau saya undang? Saya ingin tahu dan pengen mendengar langsung karena kita tahu Kalimantan Selatan sekarang sudah menjadi ibu kota penyangga IKN ya Om ya. Banjarbaru sudah menjadi ibu kota provinsi dan tentu ada peran strategis dari Angkasa Pura sebagai penyedia jasa layanan untuk maskapai untuk penerbangan Bandara Syamsuddin Nur Internasional. Apa ini visi, misi, dan gagasan serta mungkin program yang dipersiapkan oleh Angkasa Pura untuk menyambut bagaimana Kalimantan Selatan menjadi penyangga IKN dan Banjarbaru menjadi ibu kota provinsi? Kalau secara corporate itu sepertinya malah semua masih wait and see. Kita masih melihat perkembangan yang terjadi seperti apa. Kalau sekarang kan dari corporate itu malah fokusnya ke Balikpapan. Kenapa? Karena Balikpapan banyak digunakan untuk jalur para pejabat untuk melihat IKN dan lain sebagainya. Tapi kita harus melihatnya jangka panjang. Di jangka panjang kita melihat potensi dari pengembangan fasilitas bandar udara yang paling memungkinkan adalah Syamsuddin Nur. Kenapa? Karena kanan kirinya masih kosong dan kita juga mempunyai lahan yang siap untuk digunakan untuk perpanjangan runway untuk memperkokoh kekuatan dari fasilitas sisi udara gitu. Sementara di IKN sendiri juga ada bandara yang dibuat, tapi itu khusus untuk VVIP, penerbangan VVIP. Nah, dengan memiliki kesempatan yang seperti itu, harusnya Kalimantan Selatan juga mengambil ini sebagai advantage position ya, posisi yang menguntungkan untuk kita, untuk Kalimantan Selatan untuk menyongsong keberadaan dari IKN ini harus bisa menambah gerakan ekonomi Kalimantan Selatan ini lebih cepat. Gitu. Bicara soal gerakan ekonomi, sebenarnya apa sih yang paling potensial dari Kalimantan Selatan kalau kita kaitkan dengan bagaimana kita mengambil peran untuk IKN dari perspektif Om Doni kayaknya perlu nih diulas ini. Iya, dan kita melihat kalau di Kalimantan Selatan ini yang terlihat itu kargo ya. Kargo ini sebagai indikator dari pergerakan ekonomi karena di situ ada kegiatan produksi, kegiatan karena kargo di Kalimantan Selatan ini lumayan luar biasa nih. Luar biasa ya? Luar biasa. Pokoknya 100 ton setiap hari lalu lintas barang ini selalu terjadi. Setiap hari ya. Berarti transaksi di Kalimantan Selatan untuk jenis-jenis perdagangan digital luar biasa juga ya. Besar. Nah, ini kan walaupun dalam 2 tahun saya mimpin Syamsuddin Nur, saya perhatikan ini masih banyak barang in-nya, barang yang masuk. Tapi barang yang out bukan berarti tidak tercatat. Tapi saya perkirakan yang out itu lewat laut karena memang dengan kapasitas yang besar-besar. Contoh produksi karet, produksi
IPO, sawit dan lain sebagainya itu lewat laut karena besar sekali. Industri ekstraktif itu ya. Betul. Nah ini menurut saya dari yang namanya ekonomi itu kan ada yang beli, ada yang jual gitu. Iya. Nah ini sudah berjalan di Kalimantan Selatan ini. Dan saya lihat wisata juga sudah mulai menggeliat sih. Oke. Baru mulai tapi. Baru mulai. Nah ini bicara wisata nih Om. Ya. Angka statistik menunjukkan bahwa Kalimantan Selatan itu paling tinggi sebagai wisatawan atau pelancong atau pengunjung untuk wisata-wisata religi, untuk aktivitas-aktivitas ibadah seperti umroh. Setuju. Pertanyaan saya, kenapa kok penerbangannya nggak ada yang pernah flight langsung gitu? Kan internasional ini udah mestinya pesawat berbadan besar itu kan udah bisa landing. Siap. Saya pikir kan tidak hanya bicara soal bagaimana kemudian bandara ini menyediakan jasa layanan untuk penumpang, tapi bagaimana juga bisa fasilitasi untuk terbang langsung itu gimana? Ya, jadi saya membaca atau mencoba melihat dari perspektif pemerintah dulu. Okay. Karena di Indonesia ini kan tadinya ada 34 ya, sekitar itu 34 penerbang bandara internasional. Iya. Tapi yang digunakan tidak sebanyak itu. Iya. Jadi hanya terlihat namanya saja internasional, tapi nggak ada flight internasional yang langsung berangkat atau datang gitu ya. Saya ingat sekali bahwa Samsudin Nur dinyatakan internasional itu baru tahun 2018 atau 19. Ya. Karena sewaktu itu saya masih di kantor pusat. Tapi kemudian terkena pandemi sehingga semua pintu dari luar negeri ditutup semua. Dan sekarang sudah dibuka. Salah satunya Banjarmasin belum dimasukkan ke dalam entry point. Tapi saya berpikir begini, daripada nanti dibuka tapi tidak ada yang menggunakan, lebih baik kita pastikan dulu ada demand-nya dulu. Ada demand-nya baru nanti akses internasional dibuka gitu. Daripada sudah statusnya dibuka internasional tapi nggak ada yang pakai. Jadi kita harus bisa atau mampu membuktikan demand-nya ada dulu. Untuk menarik itu supaya ada demand-nya gimana kira-kira? Ya kan sebenarnya kita sudah ada ini yang penerbangan ke Mekah tapi melalui Surabaya, melalui Jakarta, melalui Makassar. Ya kalau bisa kita lakukan charter flight dulu deh. Jadi charter flight itu dulu untuk membuktikan bahwa memang jamaah di Kalimantan Selatan ini sudah bisa dilayani oleh satu pesawat sendiri, direct langsung ke sana gitu. Nah ini kita bisa menggunakan charter dulu. Jadi tidak ditentukan sebagai entry point, tapi mendaftarkan diri sebagai charter flight. Saya rasa itu boleh-boleh saja. Nah ketika ini sudah terus menerus, kemudian demand-nya memang sudah ada, ya sambil kita mengajukan diri sebagai entry point masuk Indonesia. Kalau bicara demand, kalau bicara angka, logika awam saya bahwa dalam setiap tahun itu kan ada aktivitas ibadah yang dilakukan selain haji, umroh. Ya. Dan bicara angka umroh, Kalimantan Selatan ini terbesar nomor 2 dibandingkan Jabodetabek loh ya. Iya, betul. Artinya kalau bicara secara mandiri Jakarta saja, misalnya nggak terlibat dengan daerah lainnya di sekitar itu, Kalimantan Selatan bisa nomor 1. Iya. Ya kan, tapi kenapa logika awamnya kenapa harus ke Surabaya dulu? Apakah itu ndak memangkas waktu, kemudian lebih efisien, lebih murah mungkin gitu? Kenapa harus mampir dulu kan? Flightnya kan lu pernah diuji coba, saya ingat itu bisa langsung ke terbang langsung sebelum COVID kan? Betul itu. Jadi begini. Setelah terjadi COVID, kemudian ada perkembangan pintu Mekah sempat ditutup, kemudian pintu dibuka, itu kan banyak persyaratan. Nah salah satunya kan kalau perjalanan umroh ini tidak hanya melibatkan jemaah dengan airline, tapi di situ ada middleman-nya, ada travel agent-nya yang ngurus dan lain sebagainya. Nah ini sempat saya bahas juga di beberapa media bahwa tolonglah yang travel agent ini yang mengupayakan untuk mengarrange penerbangan langsung ke Mekah atau ke Jeddah gitu. Karena fasilitas bandara bisa kok, bisa. Nyatanya kita embarkasi juga jalan. Ya, embarkasi haji kita jalan dan kita layani. Nah, tapi kami melihat di sini bahwa ketika melalui transit, melalui ini kan ada cerita bisnis yang di balik itu semua. Saya saya setuju bahwa all about bisnis, tapi
tolong deh bantu dalam rangka yang perjalanan ibadah ini, tolong dibantu deh bisnisnya agak dikurangin. Satu, supaya jamaah ini mempunyai kondisi badan yang fit ketika satu kali proses, nggak usah naik turun dan lain sebagainya. Yang kedua, bisa memaksimalkan waktu yang mereka sisihkan untuk ibadah. Kan dari sebagian besar mereka itu kan ada pegawai juga yang susah nyari libur, ada mahasiswa juga, ada pokoknya banyak lah yang susah payah untuk menyisihkan libur untuk melaksanakan ibadah umroh. Tapi kalau waktunya habis untuk transit kan tidak maksimal. Jadi persoalannya bukan di angkasa puranya ya. Wah, kalau saya kan penyedia saja. Iya, betul. Ada pihak lain yang ternyata memang selama ini tidak menggunakan akses itu secara langsung gitu kayaknya. Iya, karena mungkin ada tadi yang kamu bilang tadi sepertinya kan karena faktor bisnis ya. Ya ada ya. Ini agak susah juga nih kalau bicara bisnis ya. Karena prinsip bisnis itu kan cari keuntungan gitu ya. Artinya klien atau user kan juga kan menjadi pihak yang tidak diuntungkan juga. Iya. Yang kami khawatirkan gitu. Karena saya ini kan sebagai penyedia ya membantu lah, sambil membantu Kalimantan Selatan karena ada dipesankan juga oleh Pak Sekda bahwa tolong dibantu. Kami juga berupaya keras bahwa ayolah kalau bisa travel agent yang ada di Kalsel ini yang mengupayakan untuk itu. Kami siap untuk menjembatani untuk penerbangan langsung ke sana. Kalau perlu nanti kita yang karena beberapa airline juga saya ajak ngomong sudah oke saja. Mereka sudah siap. Tapi selalu mereka mengatakan yang punya penumpang bukan saya. Susah juga ya kalau dari pihak ketiga, kayaknya perlu duduk satu meja nih Om. Tapi bicara soal pariwisata tadi, saya tertarik dengan bagaimana potensi yang bisa kita miliki. Kalau bicara wisata, Kalimantan Selatan ini kan kalau dalam pandangan saya kan serba nanggung. Kita pengen bagaimana kemudian arus orang itu juga sebanding dengan arus barang. Tidak hanya yang keluar, tetapi juga yang datang. Kira-kira nih Om, supaya menarik ini orang-orang datang ke kita dalam pandangan sebagai bagian dari pelaku industri pariwisata, apa sih yang menonjol? Toh kita nggak punya alam yang cukup menarik. Mau menarik wisata religi, kayaknya juga lebih banyak yang keluar daripada yang datang. Gimana nih Om? Gini, kalau kita ngomong wisata ini banyak sekali unsurnya ya. Saya sudah melakukan MOU dengan Dinas Pariwisata Provinsi. Saya juga sempat ngomong sama Pak Kadispar bahwa Pak, coba diikuti strateginya Cina. Cina itu 2012 mereka melakukan open door policy. Mereka mengirim semua orang Cina untuk keluar. Kemudian di tahun 2014 kunjungan wisata ke Cina itu langsung melejit naik. Kenapa? Karena mereka menyuruh orang-orang Cina untuk keluar untuk mempelajari jiwa wisata, jiwa pelayanan yang dilakukan oleh tempat tujuan wisata itu seperti apa. Sehingga diharapkan orang-orang Cina sudah mempunyai mental wisata. Nah, mental wisata ini tidak bisa diajarkan. Dia berdasarkan experience. Based on experience. Nah, ini seharusnya ini sudah Kalimantan Selatan ini punya potensi nih. Saya lihat banyak juga kok teman-teman yang keluar atau warga Kalsel yang keluar untuk jalan-jalan di Bali dan lain sebagainya. Ya saya harapkan di sana bukan cuma untuk senang-senang, tapi mencoba untuk menyelami. Melayani orang itu seperti ini yang baik ya. Supaya orang itu kepingin balik lagi ke Bali, gitu. Kemudian mengelola tempat wisata itu begini ya gitu. Coba dia dibandingkan tempat wisata ke Bali, infrastrukturnya seperti apa? Kalau di tempat kita apa? Objek wisatanya apa? Infrastruktur menuju ke sana bagaimana? Kemudahannya, kemudian nggak usah jauh-jauh deh. Saya kemarin belum lama nih ke Pulau Curiak melalui dermaga. Nyari toilet aja nggak bisa saya. Saya harus pergi nyari jauh baru ketemu masjid. Satu bentuk pelayanan ternyata paling penting ya, tapi malah nggak ada ya. Iya, ini kan berarti bukan salah ya. Tapi awareness-nya yang kurang. Kenapa? Karena memang belum tertanam mental wisatanya. Gitu. Nah, daripada nanti yang menggarap itu investor ini orang-orang luar, kenapa nggak dari kita saja? Saya lihat banyak juga investor Kalsel yang membuat sesuatu tapi di luar Kalsel gitu ya. Ya lebih baik
mendesain atau membangun apa yang ada di Kalsel deh. Kita ini kan mencoba keluar, kemudian pelajari objek wisata, apa yang mensupport objek wisata itu menjadi sebuah tontonan yang menarik. Contoh kecil, Sange atau Alas Kedaton di Bali. Itu orang ngeliat monyet, tapi sehari berapa orang di sana? Monyet, warik. Warik kalau ditonton ya. Kita punya bekantan, ya betul. 4 kali lebih eksotis daripada warik. Dan itu endemik yang berbeda sekali dengan jenis-jenis yang lain. Jauh. Ini sebuah diamond milik kita, tapi belum tergarap dengan baik. Tapi kalau di Bali baru warik saja. Bulenya berapa sehari itu? Ribuan, puluhan ribu bahkan. Tapi kenapa yang kita yang punya lebih bagus tapi tidak bisa? Nah, kita harus pelajari bagaimana mental wisata orang-orang di Balinya menyambut tamu. Bagaimana pembangunan infrastrukturnya menuju ke objek wisata. Bagaimana maintain kebersihan objek wisatanya. Nah, ini beberapa yang harus kita perbaiki memang. Itu lebih susah kayaknya Om ya. Lebih mudah membangun infrastruktur dalam bentuk fisik daripada membangun mental dan SDM yang siap itu ya. Tapi sebelum mental itu terbentuk, maka pembangunan infrastruktur secara fisik tidak akan bertahan lama. Tadi yang dicontohin tadi, toilet aja susah nyari ya. Itu menyangkut hajat loh. Bayangin kita harus nahan tuh kalau mau pipis tuh gimana itu. Awarenessnya belum sampai. Mungkin sekali kesana langsung kapok kali ya. Akhirnya kan seperti itu impact. Tadi menarik ya Mbak. Kalau tadi dibilang Om contohkan tadi di Bali kok warik ya. Monyet kok ditonton. Nah itu. Sebenarnya kita punya ya bekantan ya. Kemarin ceritanya gimana Om? Di sana itu ngapain ya? Ada nggak kira-kira punya gambaran bahwa ternyata itu bisa punya potensi? Saya ngelihat contoh dengan Kalimantan Tengah. Ada wisata yang di sana dijadikan susur alam hutannya dengan kapal gitu, dengan fasilitasi dan melihat langsung bagaimana hewan-hewan yang tidak ada di dunia lain yang adanya di Pulau Kalimantan saja. Kira-kira Kalsel bisa nggak dibuat juga seperti itu ya? Harusnya bisa. Ya, semestinya harusnya bisa. Kira-kira apa itu? Potensinya ada. Jadi pertama memang bekantan ini kan tidak seperti warik biasa ya. Artinya dia orang sensitif sekali. Ada pemalu sensitif. Tidak boleh langsung terkena interaksi dengan manusia langsung. Tapi kan kita bisa membuat satu paket di mana paket ini aman bagi bekantannya, tapi ada akses juga bagi turisnya, pengunjungnya. Entah itu kita buatkan menara pandang, kemudian dia melihat dari situ, atau dikemas seperti di Bali ya, monyet yang dijadikan tarian. Di sini mana? Nah, ada tarian. Saya sempat berpikir loh kemarin itu bahwa monyet bisa nari gitu ya. Bukan, saya akan membuat sebuah terobosan di teman-teman di Bali. Saya mau nitip gitu. Jadi ada tari Anoman Obong itu menyelamatkan Dewi Sinta dan setelah selesai kemudian ada sepupunya Anoman datang bekantan gitu. Harusnya kreativitas dibangun dari sana. Nah ini kan belum ya, kurang sehingga gaungnya masih kurang. Sakralisme yang diciptakan dari sebuah legenda, sebuah cerita di Bali ini sudah solid. Nah sementara di tempat kita itu belum gitu. Nah ini yang di dunia wisata ini sangat penting, sangat penting. Nah kemudian pemaketan atau paket-paket berdasarkan experience atau pengalaman yang menyenangkan ini juga harus diciptakan. Pengalaman eksotisme dengan alam, interaksi dengan alam, back to nature itu sesuatu yang sebenarnya paling banyak dicari oleh wisatawan dari luar negeri tuh ya. Betul. Kemarin saya ada acara di Curiak itu pun bersamaan dengan mahasiswa dari Newcastle University. Iya. Kami melakukan, kebetulan kemarin kan Hari Menanam Nasional. Kita melakukan penanaman pohon bibit rambai atau makanannya bekantan di sana. Satu, kita kembali ke alam untuk kembali ke keseimbangan alam. Yang kedua, saya takjub karena ini mahasiswanya dari Newcastle, Australia. Dan mereka kesini pengen belajar gitu. Tapi kenapa orang-orang kita malah nggak mau melajarinya ya? Walaupun kemarin saya terima kasih dengan Universitas ULM ya. ULM melakukan pendampingan dan luar biasa. Hebat, saya kaget juga mahasiswi ngomong Inggrisnya yang ULM Ciprus itu fasih ternyata memang orang sini maut juga bahasa Inggrisnya, tak lihat natif banget ya. Saya salut. Tapi
maksud saya ya Indonesia ini kan banyak sih. Ada Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia. Mana mereka tindak lanjutnya terhadap riset-riset tentang bekantan ini? Orang luar aja malah ngelirik loh. Dan kemarin saya baru tahu bahwa ini adalah sebuah jadwal rutin bagi University of Newcastle untuk melakukan kuliah terbuka. Sepertinya justru bisa dikemas dengan konsep wisata sains kayaknya Om ya. Harusnya. Ya. Dan itu mestinya adalah peluang bagi perguruan tinggi untuk membuat sebuah terobosan kolaborasi dengan pemerintah daerah setempat mungkin ya. Mudah-mudahan kalau bisa. Ya, kalau kayaknya kita bukan pelaku wisata ini punya mimpi besar ya, punya angan-angan. Tapi nanti kalau terjun di situ belum tentu kita bisa sanggup mengemas dan mengonsepnya kayaknya. Tapi memang bahwa peluang dan potensi itu ada gitu ya. Iya. Nah, saya mau bukan keminter ya, tapi saya hanya berdasarkan pengalaman. Karena saya dulu dinas pertama tuh saya di Bali 15 tahun. Saya asli Jogja. Saya dinas di Bali 15 tahun. Saya pernah di Surabaya, saya pernah di Jakarta. Jadi soal wisata kebetulan saya sudah mengalami di beberapa kota tersebut. A matter of tourism itu adalah bagaimana orang itu bisa betah di kota tersebut. Kenapa orang pengen balik ke Jogja? Karena saya di Jogja betah. Suasananya, ada pengamen jalanan yang sangat tertib, ada makanan-makanan yang hospitality-nya, keramah-tamahannya. Betul. Jadi orang merasa rindu untuk kembali ke sana karena saya betah tinggal di sana. Nah sekarang kita bisa melakukan self assessment atau melakukan penilaian kepada diri sendiri. Senyaman apa sih saya tinggal di Kalsel? Tapi harus objektif loh ya. Jadi itu juga digunakan sebagai senjata untuk mengembangkan wisata. Apa yang membuat orang lain datang ke Banjarmasin kemudian betah di sini? Apa? Nah, caranya adalah coba deh siapa yang sering ke Bali. Apa sih yang membuat kamu betah di Bali? Jujur. Pemandangannya kali Om ya. Ya nggak tahu lah saya. Luas nih maknanya kalau bicara soal pemandangannya. Saya yakin nggak cukup pemandangan. Tapi itu jadi apa sih yang membuat itu harus digali. Kadang-kadang kan orang nggak mau jujur pada dirinya sendiri gitu. I'm sorry ya. Orang Australia sebenarnya di Australia sana dia sopan-sopan. Tapi begitu di Bali, kenapa? Karena dia merasa freedom, bebas, ekspresinya bisa maksimal. Tapi ungkapan ekspresi bisa maksimal dan lain sebagainya. Walaupun ada beberapa yang offset ya, ada beberapa yang offset itu kan tapi oknum. Tapi perasaan untuk bisa memaksimalkan ekspresinya, menunjukkan ekspresi ke situ, itu yang membuat dia kangen kembali lagi ke Bali. Mungkin kalau bicara Kalimantan Selatan, kita bisa menangkap apa sih yang diinginkan yang unik dari Kalimantan Selatan. Kalau kita melihat potensi yang ada, wisata alamnya, kita nggak punya pantai yang bagus, nggak punya gunung yang menarik untuk didaki, tapi kita punya hutan, kita punya kawasan tertentu, kita punya sungai yang mungkin dikemas dengan baik, wisata susur sungai, gandeng dengan wisata religi, lalu langsung sensasi bermalam dalam suasana eksotik di wilayah hutan yang dengan hewan-hewan yang tidak ada di dunia lain. Sesuatu yang menarik kali Om ya. Ada satu hal yang saya bocorin di sini. Boleh. Menarik nih. Saya sudah lapor sama Om Boy, ketua saya. Saya itu menemukan harta karun di bandara. Oh ya? Bandara ini kan dibangun di kawasan yang namanya Landasan Ulin. Nah, ternyata di sisi udara saya itu saya ketemu kayu ulin yang usianya sudah ratusan tahun dan sudah mati posisi. Tapi masih berdiri? Iya. Akhirnya saya angkat karena udah mati kan. Saya angkat kemudian akar-akar saja dengan beberapa batang kecil, hanya tersisa kulit-kulitnya. Kemudian saya bersihkan semua bersih, kemudian nanti dicat clean. Dan ini akan saya pertunjukkan di tengah ruang tunggu. Ini pohon asli ulin. Inilah pohon ulin, orang bisa lihat langsung gitu ya. Betul. Tidak hanya dalam bentuk potongan kayu-kayu yang sudah Tidak, ini pohon aslinya. Nah, di situ saya sebenarnya tujuannya ingin yaitu memberikan landmark bahwa Kalsel ini sebenarnya hutan loh. Itu ini pohon besar loh, ini pohon. Itu saya sudah telepon teman saya yang di Dinas Kehutanan untuk mengukur kira-kira berapa usianya. Yang paling muda yang saya temukan 185 tahun. Paling muda? Paling muda. 180. Iya.
5 tahun. Berapa ratus tahun bisa mendapat. Dan 185 tahun itu kan pada saat mati. Nah, matinya itu kan sudah sebelum bandara ini mau dibangun. Berarti berapa tahun yang lalu itu? Tingginya berapa itu? Kecil. Oh, kecil, tapi ada bekas-bekasnya masih. Betul, akarnya masih ada. Kemudian ya namanya kayu ulin. Keras. Iya. Kita kena besi aja ting suara. Iya. Rayap aja nggak bisa makan itu. Rayap nggak bisa makan. Tapi ini ketemu ukiran-ukiran yang alamiah yang kelihatan bagus. Nah ini kami sedang mau menggabungkan dengan beberapa film pendek gitu yang menceritakan bagaimana ulin ada di Kalimantan Selatan. Nah, lebih jauh lagi, kebetulan saya kemarin kumpul nih ketemu JM Angkasa Pura 1, Angkasa Pura 2 gitu. Saya cerita-cerita dan ternyata endemi ulin ini ada juga di Pulau Belitung. Nah, Pulau Belitung itu adalah small Bali pada saat dulu kita sebutnya. Cuman di sini adalah Bali versi Melayu. Sehingga saya membuat joke sama teman-teman bahwa kan dikasih gambar ke pantainya Belitung itu ada di Laskar Pelangi. Iya, betul. Bagus kan? Betul. Saya dipamerin begitu, saya langsung ngomong, kamu jangan ini dong, jangan sombong dengan saya. Karena sebenarnya pantainya Belitung itu pantainya milik warga Kalimantan Selatan. Oh ya? Ya, karena pantai kita kan habis hancur semua tuh dengan air coklat itu. Nah, akhirnya dipindah sama Tuhan di Belitung. Karena di situ pantainya mau bagus dan di situ orang Melayu. Orang kita gitu. Orang Melayu kita, dan endemi tanaman di sana itu persis dengan kita, ulin. Kalau di sana nyebutnya bulin. Kayaknya ulin juga gitu. Iya sama. Dan kebetulan primatanya juga primata monyet yang kecil itu. Iya. Kan hampir sama. Itu ya. Yang kecil banget yang di telapak tangan itu. Yang kecil itu ya. Iya. Ada. Jadi saya mikir, kok mirip sekali antara Belitung dengan Kalsel. So, akhirnya saya jokes dengan teman-teman itu. Sebenarnya pantai itu miliknya warga Kalimantan Selatan ya, dipinjem aja, dipindah ke situ. Oke, kita bicara lagi tentang wisata itu sesuatu yang menarik, tetapi ternyata agak sulit untuk memulainya ya. Yang paling penting ini apa kira-kira kalau Kalimantan Selatan mulai melakukan langkah-langkah untuk mengarah ke sana? SDM-nya kan, membangun mentalnya, atau infrastruktur? Kalau infrastruktur kita bicara apa yang kira-kira paling penting? Pertama mental dulu, SDM dulu. Nah ini gimana caranya? Nah caranya adalah kita sebagai pemerintah juga bisa kita menyarankan kepada teman-teman atau kepada warga Kalimantan Selatan coba keluar, tapi tidak hanya keluar hanya senang-senang, tapi benar-benar belajar. Betul, belajar untuk menanamkan mental wisata. Jadi wisata ini tidak bisa di copy paste, tidak bisa. Dia harus benar-benar dari experience. Nah, experience ini kan bisanya dirasakan. Diceritakan aja satu orang dengan orang yang lain itu berbeda kok. Sama-sama jalan ke Bali 4 orang, satu punya pengalaman lain, satu punya pengalaman lain. Itu beda semua tuh 4 orang. Nah, experience ini itu yang nanti akan coba kita terapkan di Kalimantan Selatan. Sehingga orang luar yang mengunjungi Kalimantan Selatan, dia akan menemukan experience itu. Nah kalau dia sudah menemukan experience itu, maka dia akan kembali. Nah kalau yang infrastruktur itu kan memang tugasnya pemerintah daerah ya. Kita hanya menyarankan bahwa coba diperkuat infrastruktur, terutama akses. Saya lihat sudah ada perkembangan sih. Cuman untuk yang kebutuhan primer ini harus didahulukan memang. Ya kan. Kebersihan toilet, ketersediaan toilet, kemudian kemudahan. Ini nanti mengembang nih, permakanan, kemudian seperti magnet hotelnya, yang akan menarik semuanya stakeholder wisata karena ada jasa layanan yang lain. Mungkin juga transportasi nanti di sana. Saya di Bali tahun 95, dan di sana itu belum seserem sekarang, masih sepi. Sekarang bisa seperti itu. Ini kan sebuah proses memang, dan saya yakin warga Bali tidak hanya berpangku tangan, mereka juga kerja keras untuk mencapai. Karena mereka udah sadar bahwa kita ini sangat tergantung dengan industri pariwisata. Karena sebagian dari mereka adalah tenaga kerja yang
bekerja di perhotelan, di transportasi, jasa, layanan dan segala macam gitu kali Om. Ya, itu tampaknya ketika bom Bali. Iya, bom Bali. Setelah impact bom Bali itu mereka benar-benar menghargai atau menyadari bahwa wisata adalah tempat bergantung, sehingga mereka juga bisa meningkatkan kesadaran wisata. Okay. Tapi kan ya itu sebagai pembelajaran. Jangan kita nunggu bom. Harus pembelajaran bahwa seharusnya mental itu harus kita siapkan jauh-jauh sebelum. Mungkin Kalimantan Selatan ini kan andalannya bukan itu ya, sehingga masih teman-teman tuh masih warga sini masih belum menganggap ini sebagai suatu yang wajib. Gitu. Iya, kalau kita lihat pola konsumsi masyarakat Kalimantan Selatan kan cukup tinggi ya. Cukup tinggi. Ya, dan mereka lebih banyak menjadi penikmat ketimbang menjadi produsen gitu ya. Betul. Baik produsen jasa pariwisata, kemudian pelaku UMKM dan lain sebagainya. Padahal peluang itu ada gitu. Ada. Banyak sekali. Iya. Nah ini Om, kaitannya juga dengan Angkasa Pura, kaitannya juga dengan Bandara Syamsuddinor yang sudah berstatus internasional. Yeah. Ini kan kalau kita flashback historicalnya kan ketika bandara ini dibangun kan berdarah-darah Om, tanda petik ya. Ya berdarah-darah dan banyak makna sampai terkait kasus hukum, prosesnya sangat lama dan sebagainya. Kira-kira nih Om, ya kalau kita bicara dengan fase pembangunan yang cukup lama sampai kemudian berdiri, dan berapa lama sih kita dibutuhkan atau berapa lama punya target dari Angkasa Pura sebagai penyedia jasa layanan? Tentu kaitannya juga dengan para penyedia jasa maskapai dan pihak-pihak lain untuk mendorong nih agar ketika ini bangun dan ini sudah ini sepadan gitu loh. Ini misalnya daya tampungnya dalam 1 tahun ada berapa juta penumpang. Tercapai nggak targetnya? Paling berapa persennya sih? Ini gimana nih kita semua agar bisa mendorong, karena ini kan juga akan menjadi magnet yang menarik semua sektor ekonomi lainnya nih. Betul. Ini fenomena yang terbalik yang terjadi di Kalimantan Selatan. Jadi bahwa kita sudah mempersiapkan terminal bandara dengan kapasitas 7 sampai 8 juta per tahun. Per tahun 7 sampai 8 juta. Tapi sekarang baru digunakan 3 juta. Separuhnya saja masih. Sangat jauh sekali. Sangat jauh sekali. Jadi kalau di bandara yang Bali, Surabaya itu kadang-kadang kita baru membangun, bangunan belum selesai, target kita itu sudah terlampaui. Ya karena mereka kan menjadi kota yang sering dijadikan transit ya. Betul. Nah di kita ini belum, masih belum ada separuhnya digunakan. Nah ini tapi saya tidak menyalahkan ya, atau ini bukan suatu aib bagi kita. Bagi kita itu wajar-wajar saja. Karena memang kita mempersiapkan kan untuk 10-15 tahun ke depan. Ya kebetulan ada IKN juga kan. Ini nanti juga akan bisa menjadi pendorong percepatan. Kalau ingat nggak waktu saya podcast di sini, penumpang masih sedikit dan sebagainya. Sekarang sudah luar biasa. Satu hari kita sudah mencapai angka 5.500 hari biasa. Belum weekend, hari-hari libur. Hari-hari keagamaan juga ya. Iya, Nataru atau mudik. Mudik itu bisa 6.000-7.000 sehari. Satu hari. Berangkat saja. Belum PP. Kalau PP itu sudah 12-13.000. Menurut saya ini langkah awal yang baik lah bagi perkembangan bandara. Tapi ada beberapa pemain baru nih, ada AirAsia masuk, Pelita Air masuk. Saya masih melihatnya mereka hanya bermain di pasar yang sudah ada, sehingga rotinya masih tetap sama. Yang makan nambah. Nah sebenarnya bagaimana cara supaya rotinya nambah? Ya harus destinasi baru. Nah destinasi baru itu kan ada beberapa tujuan bandara yang dulunya aktif tapi kita stop karena pandemik, sampai sekarang belum hidup lagi nih. Kayak direct flight to Ujung Pandang, Belitung, seperti tak sampaikan, kemudian ke Lombok, Bali sudah ada nih. Lombok yang belum ada ya? Lombok belum. Jadi ini nanti akan kita coba untuk mengajak teman-teman airline. Yang menjadi target saya adalah inter Borneo dulu deh. Intra Banua gitu. Antara kita ke Pontianak, kita ke Samarinda, kita ke Balikpapan, kita ke Palangkaraya, itu pun belum terkoneksi dengan baik. Baru kita dengan Balikpapan saja itu pun dengan ATR ya. Mungkin upaya-upaya seperti itu yang
nantinya akan bisa mengoptimalkan penggunaan dari bandar udara. Iya, gitu. Iya. Sayang ya dibangun dengan proses yang cukup lama. Dalam tanda petik ada tumbang. Saya mengikuti waktu dari pertama kali groundbreaking sampai prosesnya sekarang itu luar biasa gitu. Luar biasa. Jadi sayang kalau memang belum ini. Apa memang karena posisi Kalimantan Selatan yang kurang strategis, karena kalau kita bicara Surabaya dan Jakarta kan memang dua kota besar yang menjadi tempat transit. Tapi kalau kita mengambil contoh kayak di Medan itu, Medan menjadi jantungnya Sumatera yang bisa flight langsung ke beberapa negara. Kira-kira Kalimantan Selatan bisa nggak sih kita proyeksikan? Harusnya bisa, harusnya jadi, sih ya. Iya, jadi nanti ya itu kan banyak hal ya. Kalau di dalam di dalam tools analisa itu ada pestel, ada politikalnya gimana, environment gimana, sosialnya bagaimana, teknologikalnya bagaimana, kemudian economic regional bagaimana, law-nya gimana, mendukung enggak ini gitu. Saya bayangkan karena kalau IKN itu benar-benar menjadi sebuah ibu kota negara dan itu akan menjadi kawasan yang terus berkembang, itu kan wilayah penyokong dan sekitarnya akan menjadi kawasan industri ya. Betul. Kayak Jabodetabek itu kan Tangerang jadi kawasan industri, Bekasi dan segala macam. Kalsel pun mungkin akan menjadi satu kawasan yang bisa menopang itu ya. Ya, bisa. Tapi kita harus melihatnya juga secara komprehensif. Seperti Soekarno-Hatta sekarang itu perpindahan dari Kemayoran. Perpindahan dari Kemayoran pindah ke Soekarno-Hatta. Dan dari pindah di Soekarno-Hatta itu kan kayak tempat terpencil, akses ke sana susah dan lain sebagainya. Itu dibutuhkan 15 tahun untuk membuat sebuah akses ideal, gitu. Kemudian tumbuh, sekarang berkembang menjadi kota satelit Tangerang dengan Banten yang luar biasa. Nah, IKN nanti juga begitu. Tidak mungkin IKN terjadi kemudian 652 tahun. pasti long term. Hanya yang harus kita waspadai adalah kesiapan dari mental warganya. Jadi warga itu harus punya jangkauan pandangan yang tajam dalam 15 tahun ke depan. Kita harus siap gitu. Jangan sampai culture shock ya. Nanti udah baru masuk, orang-orang baru masuk. Betul. Pada akhirnya nanti yang lama akan tersingkir, yang asli justru akan menjadi penonton. Ini yang benar-benar harus dipersiapkan Om ya. Betul. Nah, bicara soal itu Om, Banjarbaru menjadi ibu kota provinsi dan sekaligus menjadi tempat lokasi keberadaan Bandara Syamsuddin Nursinuddin. Kalau kita bicara soal Banjarbaru nih, menurut Om ya, apa sih yang perlu dilakukan pembenahan? Karena kalau dilihat dari tata kotanya relatif masih belum semacet atau sesumpuk Banjarmasin ya, dan belum separah dengan kota-kota besar lainnya. Dan belum ada juga pembangunan di sekitar wilayah pendukungnya. Kira-kira Om, ke depan nih Banjarbaru ini apa visinya harus bisa diinikan kalau bicara dari perspektif justru malah kita harus mulai sebelum ada apa-apa. Nah ini saya lihat Banjarbaru sudah masif untuk dalam melakukan rancangan tata ruang dan tata ini sudah mengajak beberapa unsur. Salah satunya bandara. Jadi kami selalu diundang nih dengan mereka. Saya lihat luar biasa kesiapannya. Nah, apa yang dibutuhkan oleh Banjarbaru, kita harus tegas dengan itu. Permasalahan kota menjadi amburadul itu kan karena kurang tegas saja sih. Jadi kan ketika desain awal itu kan sudah mempertimbangkan amdalnya. Kalau semua pasti ideal ya, tinggal implementasinya tegas apa enggak. Betul. Nah ini kemudian mohon maaf nih kejadian beberapa hari yang hujan, banjir. Ini harus menjadi betul juga perhatian yang ibu kota provinsi setiap hujan selalu kebanjiran. Jangan sampai. Jadi konsumsi berita terus ini nanti. Menurut saya ini karena awal dan saya lihat Pak Wali juga orangnya kan karena masih muda nih Pak Wali hebat juga. Mungkin karena daerahnya Banjarbaru sendiri diapit oleh Kabupaten Banjar, ini harus diselaraskan antara konsep kabupaten pendukung dengan ibu kotanya Kalimantan Selatan ini, yaitu di Banjarbaru.
saya lihat sih masih relatif lebih mudah ya, karena posisi Banjarbaru ini kan sebenarnya di dataran tinggi nih. Iya. Bagus sekali. Jadi memang pendahulu-pendahulu kita tuh memang cerdas dalam menentukan. Visinya udah bisa terbayang untuk berapa puluh tahun biasa. Ya. Tapi kayaknya satu hal yang menurut saya perlu diperhatikan bersama juga kayaknya persoalan kepastian pasokan air bersih kayak Om. Ya. Karena kalau bicara dalam beberapa kasus kemarin kan satu PTAM melayani 2 kota nih, Kabupaten Banjar dengan Kota Banjarbaru kayaknya. Sementara Banjarbaru udah menjadi ibu kota provinsi kayaknya. Pasti ke depan kebutuhannya akan semakin tinggi untuk air bersih itu. Iya betul, karena kan memang untuk mensupport kelangsungan hidup manusia, kebutuhan air ini kan sangat penting. Ya seharusnya PDAM-nya ada berdiri sendiri ya. Harus berdiri sendiri, harus mandiri. Kan sekarang mudah kalau penyediaan air itu, sumber air ada di mana-mana, umpama kurang bersih pun kita sudah ada alat pembersihnya kan. Kan sumber air itu biasa bisa sampai dari waduk sebenarnya itu. Banyak kalau di tempat gini masih banyak. Saya lihat di sini ada waduk juga. Di bandara saya ada waduk juga. Kerjasama juga boleh. Ya ke depan memang itu sesuatu yang paling vital dan paling penting menyangkut hajat ya Om ya. Banjarbaru ke depan ini. Oke. Baik Om, ini kita bincang-bincangnya nanti kalau di ini sambil ngopi ini luar biasa, nanti kita lupa waktu ini. Iya kan? Siap. Tapi satu hal yang tadi saya catat bahwa nanti ke depannya memang ya wisata Kalimantan Selatan ini masih sangat potensial. Hal yang paling unik dan menarik itu yang perlu dikembangkan. Tadi juga bicara soal mental ya. Betul. Mental kita belum cukup, bukannya tidak siap tapi belum maksimal untuk bisa menjadi sebuah kota wisata, dan ini PR bersama ini. Termasuk infrastruktur juga Om ya. Betul. Dan tentunya Angkasa Pura terus bersiap ini, artinya menjadi pintu gerbangnya Kalimantan Selatan. Harus masuk datangnya orang dan barang. Angkasa Pura penyedia jasa layanan di Syamsuddin ini udah sangat siap ini karena kapasitasnya udah 7 juta orang per tahun. Artinya ke depan ini sudah sangat settle sekali untuk menjadi ibu kota penyangga itu Om ya. Siap. Oke, Om Don, terima kasih banyak nih bincang-bincangnya luar biasa. Saya yang terima kasih. Udah nggak terasa Om Don udah 2 tahun di sini dan banyak. Baru 2 tahun, jangan ngomong sudah 2 tahun. Kalau sudah 2 tahun tuh kesannya nggak betah kan. Kalau baru 2 tahun. Baru 2 tahun Om. Tapi kan kalau biasanya BUMN, instansi vertikal kan biasanya kan dalam masa kerja 2-3 tahun kalau dibutuhkan itu kan harus di rolling lagi gitu ya. Siap. Artinya mungkin pengaruh kota ini membuat Om tadi betah. Oke, terima kasih Om sekali lagi atas kehadirannya di bincang kita, dan kita akan lanjut lagi dalam suatu waktu kesempatan yang lain. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.